Halo semuanya, perkenalkan nama aku Britania Siholan dan aku adalah perwakilan dari panitia Himakal Mengajar untuk berbagi info dan wawasan seputar dunia kelautan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu laut? Pada dasarnya, perairan laut ini dapat didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas atau biasa kita sebut dengan kadar garam yang tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudra. Bisa kita lihat ya pada ketiga gambar ini, gambar yang paling atas adalah teluk. Teluk merupakan perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya 1, 2, dan 3, lalu samudra. Selanjutnya adalah selat. Dapat terlihat jelas ya melalui gambar bahwa selat ini merupakan wilayah perairan yang bisa dikatakan cenderung sempit dan diapit oleh 2 pulau. Yang terakhir adalah samudra. Nah, samudra ini merupakan wilayah perairan laut lepas yang sangat luas. Next slide. Nah, selanjutnya nih kita akan mempelajari dan memahami lebih lanjut lagi mengenai pembagian wilayah laut Indonesia, teman-teman. Kita akan mulai dari laut teritorial. Laut teritorial merupakan perairan sepanjang 12 mil atau kurang lebih 22,2 km laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia ini memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah yang kedua adalah landas kontinen. Landas kontinen atau yang biasa disebut sebagai landas benua atau landasan benua Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut, teritorial. Secara geologis ini merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua yang memiliki kedalaman sekitar 150 meter dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landas kontinen memiliki 2 bagian, yaitu continental slope atau lereng benua dan continental rise yang merupakan lanjutan dari lereng benua dengan sudut kemiringan yang landai ya, sekitar 0,1% dan langsung berbatasan dengan dasar samudra. Nah, Indonesia ini terletak di antara 2 landasan kontinen. Yang pertama itu adalah landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Oke, kita akan memasuki zona ketiga, yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan ini meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil, laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, di sini nih Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari gambar pada slide ini, kita bisa lebih memahami ya pembagian wilayah lautnya dan bisa membayangkannya. Nah, kita mungkin akan kepikiran nih sejenak di pikiran kita, kok terlihat sama ya antara zona eksklusif dan landasan kontinen? Apa bedanya sih kak? Gitu ya. Nah, sebenarnya landas kontinen ini merupakan landasan atau dasarnya yang merupakan lanjutan dari daratan atau benua yang memiliki panjang tertentu. Nah, sedangkan si ZEE-nya itu merupakan seluruh wilayah, baik dasar lautnya dan air di atasnya sampai sepanjang 200 mil. Kalau ada sebuah landasan kontinen yang memiliki panjang lebih dari 200 mil, maka hak Indonesia terhadap landasan itu hanya dapat sejauh 200 mil, sesuai dengan batasan ZEE. Nah, di luar itu berarti udah bukan wilayah laut Indonesia. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti dengan baik? Nah, kalau sudah selanjutnya kita akan mempelajari hal yang lebih benar lagi nih, yaitu zonasi lautan.
Zonasi laut ini terbagi menjadi dua, yaitu zonasi laut secara horizontal dan zonasi laut secara vertikal. Kita akan bahas yang horizontal dulu ya. Zona yang pertama adalah zonasi laut secara horizontal, dan zona ini adalah zona litoral atau yang biasa disebut dengan zona intertidal. Zona litoral atau zona intertidal ini merupakan zona yang dipengaruhi oleh pasang surut dan selalu terkena hempasan gelombang dan tergolong zona yang sempit jika dibandingkan dengan zona-zona lainnya yang akan kita bahas nantinya ya. Zona litoral berada di daerah pasang tertinggi sampai pada surut terendah. Zona ini hanya terdapat di pulau atau daratan yang luas dengan pantai yang landai. Jadi bisa disimpulkan semakin landai pantainya, maka zona litoralnya akan semakin luas. Sebaliknya, semakin terjal pantainya, maka zona litoralnya akan semakin sempit. Benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang zona neritik. Zona neritik merupakan daerah laut dangkal dengan kedalaman hingga 200 meter. Zona ini masih dapat ditembus cahaya sampai ke dasar sehingga asupan energi untuk produsen perairan masih maksimal. Pada zona ini dapat ditemukan berbagai ekosistem dan komunitas yang mampu menghasilkan produktivitas primer seperti ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan komunitas rumput laut. Biota yang hidup di daerah ini adalah plankton, bentos, dan nekton, yaitu ikan, udang, kepiting, dan juga mamalia laut. Contohnya adalah dugong dan manatee. Oke, kita akan memasuki zona yang terakhir ya dari zona horizontal, yaitu zona oseanik yang merupakan ekosistem laut lepas mulai dari daerah yang masih dapat ditembus cahaya sampai daerah yang tidak dapat ditembus cahaya dan hingga ke dasar laut. Nah, ini berarti zona oceanic ini tergolong luas banget ya. Nah, zona oceanic ini dibagi menjadi 5 bagian secara vertikal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, zonasi laut secara vertikal ini oh ya, aku ingetin ya, jangan lupa ya, vertikal itu adalah yang ke bawah, kalau horizontal itu yang menyamping. Nah, zona pertama di zona si vertikal adalah zona epipelagic atau fotik. Nah, zona fotik adalah zona yang masih ditembus oleh cahaya matahari. Dengan demikian, zona ini sangat mendukung organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri untuk melakukan fotosintesis. Zona ini juga meluas ke arah perairan neritik yang merupakan zona secara vertikal seperti yang sudah, maksud aku zona horizontal seperti yang tadi udah aku jelasin ya. Artinya zona fotik ini dapat dikatakan sebagai bagian dari perairan neritik. Epipelagic dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu zona pertama ini zona dekat permukaan, yaitu zona dengan penyinaran pada siang hari di atas optimal bagi fitoplankton. Penyinaran ini tapi golongannya masih terlalu tinggi bagi kehidupan zooplankton. Nah, sehingga akan masuk ke zona kedua, yaitu zona ke bawah permukaan, yaitu zona terjadi pertumbuhan aktif sampai perairan yang agak dalam. Nah, di sini nih banyak adanya keberadaan zooplankton pada siang hari. Seperti itu, teman-teman. Nah, zona berikutnya ini adalah zona mesopelagic. Zona mesopelagic merupakan perairan yang berada di bawah ya epipelagic tentunya atau fotik dengan kedalaman sekitar 200 sampai 1000 meter. Zona ini bertepatan dengan zona terjadinya perubahan suhu dan tempat terjadinya termoklin. Pada zona ini cahaya matahari sangat rendah, bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan tidak ada kegiatan produksi primer yang banyak oleh produsen pada zona ini. Zona ini kebanyakan dihuni oleh konsumen primer yang memanfaatkan bangkai organisme dari zona di atasnya gitu, atau hasil fotosintesis dari zona di atasnya. Nah, zona ini memiliki tekanan yang lebih kecil tetapi persediaan makanannya lebih banyak daripada zona yang di bawahnya yang kita akan bahas nih. Zona ini membentang sekitar 700 sampai 1000 meter dari batas bawah zona eufotik ke arah dasar perairan. Bergerak lebih dalam lagi, kita akan sampai ke dalam sebuah zona bernama zona bathypelagic.
Zona ini memiliki kedalaman 1.000 sampai 4.000 meter. Nah, dalam sekali ya. Kebayang nggak itu gelapnya segimana ya. Kondisi fisik perairan ini seragam dan tidak ada aktivitas produsen, sehingga hanya ada konsumen sekunder seperti ikan. Suhu pada zona ini sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan zona-zona di atasnya ya. Seperti kayak tadi zona Fotik gitu tuh udah lebih rendah. Oke, kita akan memasuki zona yang lebih dalam lagi, yaitu zona abyssopelagic. Nah, zona abyssopelagic ini merupakan yang terdalam dari ketiga zona yang telah disebutkan sebelumnya. Zona ini memiliki suhu yang semakin rendah dan tekanan yang semakin tinggi. Organisme yang hidup di zona ini juga cenderung bertahan terhadap kegelapan dan beradaptasi. Nah, bahkan bisa berevolusi loh, teman-teman. Pada zona ini tidak ada lagi proses fotosintesis dan tumbuh-tumbuhan yang hidup sangat sedikit atau bisa kita katakan malah hampir tidak ada ya. Perubahan suhu, salinitas, dan kondisi serupa jarang sekali terjadi. Bahkan kalaupun ada, ya kita bisa sebut sangat kecil ya. Kandungan karbon dioksida terlarut pada zona ini pun juga sangat tinggi, sehingga zat kapur pun mudah terlarut dalam air. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan cangkang yang lembek atau lunak dari organisme yang hidup di zona ini. Ini bentuk dari adaptasinya ya. Hal yang paling menjadi karakteristik dari zona ini adalah kurangnya ketersediaan makanan. Makanannya itu hanya berasal dari bangka yang tenggelam sampai ke dasar. Nah, tingkat kompetisinya pun jadi semakin tinggi karena sumber makanannya ini sedikit dan bisa menjadi faktor pembatas yang sangat kritikal di zona ini. Begitu juga dengan kandungan oksigen terlarut yang sangat rendah di zona ini, sehingga dapat menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup pada zona hadalpelagic ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir namun tidak kalah penting adalah zona hadalpelagic. Zona hadalpelagic merupakan daerah kolom air dalam suatu palung yang seperti terpisah dari zona di atasnya. Nah, zona ini tuh sangat gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya dan dapat menembus kedalaman hingga sekitar 6.000 meter. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang Palung Mariana? Nah, Palung Mariana ini adalah salah satu palung terdalam karena dapat menembus kedalaman hingga 11.000 meter. Wah, dalam sekali ya teman-teman, keren banget kan? Nah, tadi kan aku udah sedikit menyinggung sedikit tentang jenis-jenis ekosistem yang terdapat di mana di zona neritik. Nah, kalau begitu kita akan membahas ya satu persatu dari keempat ekosistem yang berada di perairan laut. Nah, yang pertama adalah ekosistem estuaria. Pada dasarnya nih, estuari merupakan wilayah di antara laut dan sungai. Daerah estuari ini, daerah estuari yang dekat laut akan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sedangkan estuari yang berhubungan dengan sungai cenderung stabil karena tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut. Nah, estuari dapat dianggap sebagai zona transisi antara habitat air tawar dan habitat lautan. Produktivitas estuaria pada kenyataannya bertumpu atas bahan-bahan organik yang terbawa masuk ke dalam estuaria melalui aliran sungai ataupun arus pasang surut. Produktivitas primernya sendiri karena sifat-sifat dinamika estuaria sebagaimana telah diterangkan di atas tadi yang aku jelaskan, dan karena kekeruhan airnya yang berlumpur hanya dihasilkan secara terbatas ya atau secara minim oleh sedikit jenis alga, rumput laut, diatom bentik, dan masih ada fitoplankton. Organisme terbanyak di estuaria adalah para pemakan detritus yang sesungguhnya bukan menguraikan bahan organik menjadi unsur hara, melainkan kebanyakan dari mereka itu dia mencerna bakteri dan jasad renik lain yang tercampur bersama detritus tersebut. Pada gilirannya, para pemakan detritus ini berupa cacing, siput, dan aneka kerang-kerangan akan dimakan oleh udang dan ikan, yang selanjutnya akan menjadi mangsa di tingkat trofik di atasnya seperti ikan pemangsa, dan burung mangrove.
estuaria, mohon maaf. Melihat banyaknya jenis hewan yang sifatnya hidup sementara di estuaria, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan dan rantai energi di estuaria ini cenderung bersifat terbuka, dengan pangkal pemasukan dari serpi-serpi bahan organik yang terutama berasal dari daratan, seperti sungai, rawa asin, atau hutan bakau, dan yang banyak berakhir pada ikan-ikan atau burung yang kemudian membawa pergi energi tersebut keluar dari sistem ekosistem estuaria. Nah, ekosistem berikutnya adalah ekosistem padang laut, padang lamun, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai seagrass bed. Ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang bisa dikatakan kompleks dan mempunyai fungsi serta manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Padang lamun itu sendiri merupakan hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area perairan. Secara taksonomi, lamun atau seagrass ini termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut yang umumnya hidup di perairan dangkal, wilayah pesisir. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman dari gambar ini bahwa dari atas nih lamun masih dapat terlihat. Nah, kenapa sih ini tuh merupakan bukti salah satu ciri-ciri lamun, yaitu hidupnya di wilayah pesisir. Hidup di wilayah pesisir atau wilayah dangkal karena lamun ini membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi utamanya dalam berperan menjadi produsen primer dengan melakukan fotosintesis. Secara ekologi, lamun memainkan peranan yang sangat penting loh di perairan laut dangkal. Dia berperan sebagai pelindung dasar perairan dari erosi. Padang lamun juga bisa berfungsi sebagai penyaring nutrien yang dapat berasal dari sungai atau laut, juga pemecah gelombang dan arus, serta dapat meningkatkan kualitas air laut dengan membantu pengendapan substrat dan menstabilkan sedimen. Nah, kenapa nih kok bisa menstabilkan sedimen laut, Kak? Gimana caranya? Nah, hal ini dapat dilakukan oleh lamun karena lamun ini memiliki sistem perakaran yang padat dan dia saling menyilang, sehingga nih sedimen dari pasirnya itu terikat gitu. Berikutnya kita akan membahas sebuah ekosistem yang tidak kalah penting dan terkenal. Pasti teman-teman sering dengar karena ini terkenal dengan kecantikan dan keindahannya, yaitu ekosistem terumbu karang. Terumbu karang ini adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di dalam laut. Dari sisi keanekaragaman hayati ini, terumbu karang dengar-dengar yang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan. Binatang karang adalah pembentuk utama dari ekosistem terumbu karang ini yang berukuran sangat kecil dan disebut sebagai polip. Nah, ini tuh dia jumlahnya ribuan, membentuk koloni yang kita kenal sebagai karang yang bisa kita lihat ya. Karang ini bersimbiosis dengan alga bernama zooxanthella. Zooxanthella menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang. Jenis zooxanthella yang berbeda dapat menghadapi tingkat tekanan yang berbeda. Dan beberapa zooxanthella ini telah menunjukkan bahwa mereka dapat beradaptasi kepada beberapa jenis karang tertentu. Jadi beda jenis karang, zooxanthella dapat beradaptasi sesuai dengan karang tersebut. Biasanya mereka ditemukan dalam jumlah besar dalam setiap polip karang, hidupnya bersimbiosis. Dia memberikan warna pada polip, energi dari fotosintesisnya, dan 90% kebutuhan karbon untuk polip. Diketahui bahwa ekosistem terumbu karang ini dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies. Bahkan diperkirakan lebih dari 1 juta spesies mendiami ekosistem ini. Oke, selanjutnya adalah ekosistem terakhir tapi tidak kalah penting, yaitu ekosistem mangrove.
Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut ya, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam atau tingkat salinitas yang cukup tinggi. Peristiwa pasang surut yang berpengaruh langsung terhadap ekosistem mangrove menyebabkan komunitas ini umumnya didominasi oleh spesies pohon keras atau semak-semak yang mempunyai manfaat pada perairan payau. Nah, hutan mangrove ini memiliki fungsi dan manfaat juga yang beragam, antara lain sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen, penghasil sejumlah besar detritus dari daun-daun dan pohon mangrove, lalu bisa menjadi daerah asuhan atau kita sebut nursery grounds, atau daerah mencari makan, feeding grounds, dan juga daerah pemijahan atau spawning grounds. Spawning grounds dari berbagai jenis ikan, udang, dan biota lainnya. Dan hutan mangrove ini bisa menjadi penghasil kayu untuk bahan konstruksi, lalu bisa kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku kertas. Pemasok larva ikan atau udang dan biota lainnya, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Salah satu kelompok biota yang sering ditemukan hidup di dasar ekosistem mangrove ini kebanyakan dari kelas krustasea seperti kepiting dan udang-udangan. Lalu ada gastropoda yang merupakan hewan kecil bercangkang, secara umum atau teman-teman biasa kita sebut ini sebagai siput ya. Dan di wilayah inilah kita akan sering menemukan gastropoda dan krustasea. Melalui penjelasan aku di atas mengenai keempat jenis ekosistem yang ada di perairan, dapat disimpulkan nih bahwa setiap ekosistem memiliki perannya masing-masing terhadap laut dan kelestariannya. Namun pada kenyataannya bisa kita lihat nih dari gambar-gambar ini ya, banyak sekali fenomena buruk terjadi pada ekosistem ini. Ada penumpukan sampah di laut, pencemaran laut oleh zat berbahaya dari darat, ataupun eksploitasi berlebih sumber daya alam yang dapat mengakibatkan semakin rusaknya dan hancurnya kehidupan bawah laut kita. Sedih ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita masih punya harapan. Kita sebagai pengelola dari alam yang sudah diberikan Tuhan harus turut sadar dan memberikan kontribusi untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam kita, terutama ekosistem yang berada di laut. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi agen penjaga laut loh. Simak video berikut ini ya untuk mengetahuinya. Selamat menyaksikan. Kamu jangan buang sampah sembarangan. Ini aku tadi lihat kamu buang botol plastik ini, terus kamu buang ini, terus mau buang apa lagi? Emang salah ya kalau aku buang sampah sembarangan? Orang ini banyak sampah yang berserakan. Tentu saja itu salah, Bang. Sampah-sampah yang kau buang ini, sampah-sampah sembarangan itu akan mengalir ke aliran sungai dan akan berhulu atau bermuara ke laut, dan itu akan mengganggu ekosistem di laut.
Oh alah gitu ya. Ya udah sini deh aku buang sampahnya. Tunggu dulu, jangan disatuin, harus ada dipisah antara yang organik sama anorganik. Ribet banget sih perkara buang sampah. Ya emang begitu prosedurnya, ada sampah untuk organik dan juga ada sampah untuk non organik. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Halo adik-adik SMA Kampung Laut, apa kabar kalian semua? Semoga meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian semua tetap diberikan kesehatan dan juga tidak menjadikan pandemi ini sebagai penghalang dalam kalian menuntut ilmu. Sayang sekali karena situasi seperti ini kita tidak bisa bertemu untuk acara Himakal Mengajar 2020. Namun semoga dengan video yang tadi Kak Tania sampaikan materinya dapat bermanfaat bagi kalian. Besar harapan kita bisa bertemu lagi di acara Himakal Mengajar tahun depan. Dan jangan lupa juga untuk kalian selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa di Himakal Mengajar tahun depan. Himakal Mengajar 2020. Semangat Bahari. Masa depan.